Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information and Security Assurance. Untuk video pembelajaran ini, teman-teman akan diperkenalkan mengenai konsep ethical hacking. Nah, apa sih ethical hacking itu? Nah, ethical hacking itu adalah salah satu part dari etik, namanya etik. Berarti ketika teman-teman itu bekerja secara private, ya, sendiri atau ada tim dengan ruangan yang tertutup, kemudian teman-teman itu bisa mendapatkan informasi. Nah, informasi itu tetap teman-teman jaga agar tidak keluar dari ruangan tersebut. Ya. Atau ketika teman-teman itu dipekerjakan sebagai programmer atau guru, ya, maka ketika teman-teman mendapatkan data siswa, nah, benar-benar data siswa ini adalah data yang sensitif, private, dan ya seharusnya ya guru programmer itu tidak memperjualbelikan data tersebut, tidak mensebarluaskan data privasi tersebut. Ya, itulah etik. Ketika teman-teman dapat data, ya bekerjalah sesuai etikanya, gunakan seperlunya. Ketika tidak perlu, ya sudah, tidak diapa-apakan. Masuk ke ethical hacker. Ethical hacker itu adalah orang yang dapat melakukan hack di komputer network, atau dia bisa ngetes, mengevaluasi untuk security-nya. Ya. Mengevaluasi, jadi untuk ngetes apakah sistem ini itu terdapat celah atau tidak. Ya. Bukan ketika kita sudah mendapatkan celah, kita bisa menjual data tersebut. Itu yang salah. Ya. Untuk mengevaluasi apakah security ini ada celahnya, bukan untuk menyerang. Itulah white hat hacker atau ethical hacker. Nah, benefitnya apa sih menjadi ethical hacker? Banyak, ya. Internet menjadi lebih aman, data-data kita lebih terjaga, untuk me-prevent attack-attack yang tidak perlu. Dan kemudian teman-teman bisa juga mengikuti program-program seperti bug bounty programs yang diadakan Google, Facebook, Microsoft, dan itu ada imbalannya dan sangat-sangat banyak. Kenapa itu penting? Karena ya era digital ini semua menggunakan sistem. Ya. Semua menyimpan data, profil-profil data nasabah, keuangan, mahasiswa, siswa, guru di sistem semuanya. Nah, ketika sistem tersebut tidak dilakukan testing mengenai security, kemudian tiba-tiba ada data tersebut dijual, maka siapa yang salah, gitu kan? Ya. Maka dari itu ini pentingnya, karena cyber attack semakin meningkat, ya. Karena siapa yang nggak butuh sistem sekarang? Data-data pasti disimpan di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian ini adalah hacker yang terkenal, ya, yaitu Jim Giovanni ini, ya. Jim Giovanni itu adalah salah satu, ya, hacker asal Indonesia, ya, yang bisa menggerakkan, ya, atau yang pernah pentest itu menggerakkan satelit, ya. Dan sekarang beliau bekerja di salah satu konsultan, gitu kan, ya. Silakan di search di Google. Ya. Bayangkan ketika satelit itu ada 2 satelit yang berjalan bersama-sama, kemudian salah satu satelit itu bergeser. Apa yang terjadi? Ketika gesekan satelit, mungkin aja satelitnya jatuh. Apakah berbahaya? Jelas berbahaya. Itulah Jim Giovanni. Nah, pertanyaannya, apakah ethical hacker white hat, hacker putih, bisa menjadi hacker hitam? Ya, white hat menjadi black hat, sangat bisa. Nah, contohnya seperti ini, Max Ray Vision atau Max Vision atau Battler. Jadi dia punya beberapa nama.
dia sangat pintar, ya, hacker yang sangat pintar. Dia pernah menjadi volunteer yang ada di FBI, kemudian dia itu melihat celah yang ada di sebuah kode, ya, contohnya nuclear weapon, dan fix it. Nah, kemudian dia ditangkap oleh FBI karena beberapa kali di penjara, ya, karena banyak masalah. Yang pertama itu mungkin dia sudah bisa melihat data yang tidak seharusnya dilihat. Kemudian di penjara, nah mungkin aja itu menjadi white ketar, begitu, pahlawan yang tersakiti, gitu kan. Tapi memang tax revision itu terlibat dalam berbagai kejahatan seperti carding, ya. Carding itu adalah pencurian data kredit card, ya, mungkin aja bisa mengambil atau membeli barang dengan kartu kredit orang lain. Itulah carding. Kenapa butuh belajar ethical hacking, ya? Banyak karena good pay, ya, di sini, ya. Bayarannya oke, kemudian siapa yang nggak butuh security analyst sekarang? Ya. Ketika teman-teman pun bangun website, apakah bagus tidak memperhitungkan security, ya? Ketika Bapak Ibu punya atau teman-teman punya UI yang bagus, gitu kan, software yang bagus, tiba-tiba 1 minggu lagi websitenya teman-teman terhack, datanya dijual di internet. Apa nggak malu? Apakah teman-teman siap untuk menerima konsekuensi hukum ketika data nasabah, data customer websitenya itu dijual? Itu salah satunya. Kemudian untuk meningkatkan kewaspadaan, awareness, ya, kesadaran bahwa memang security itu sekarang itu hal yang paling penting, ya. Kemudian investnya worth investing, ya. Jadi tidak akan sia-sia ketika teman-teman belajar ethical hacking. Oke, nah ini ada beberapa tahapan ethical hacking. Yang pertama reconnaissance. Jadi teman-teman itu dapat, ya, ini salah satu tahap yang paling awal yang dapat menseleksi target. Jadi misalkan saya ingin ngehack Pak Miftah, saya akan riset dulu siapa Pak Miftah, kerjanya apa, pulang kerjanya kapan, kemudian apakah ketika kerja pakai laptop, kemudian di laptop tersebut itu operating sistemnya apa. Ya, sebelum ke operating system Pak Miftah ternyata connect di WiFi rumah atau di WiFi Ubaya. Ternyata ketika saya sampai di Ubaya, saya bisa melakukan scanning di laptopnya Pak Miftah. Nah, seperti itu. Itu adalah tahap reconnaissance. Seperti kepo dulu. Kemudian weaponization. Jadi kita siapkan exploit-nya, payload-nya, atau dalam tanda kutip filenya. Misalkan, ternyata saya akhirnya, Pak Miftah itu ternyata sering baca emailnya mahasiswa. Ya sudah, saya bikin file malware, ya, yang bisa menginfeksi laptopnya Pak Miftah, atau gampangannya ransomware, gitu kan. Ya bisa mengubah semua file foldernya Pak Miftah yang agar nggak bisa dibaca. Karena ransomware ini mengimplementasikan teknik enkripsi di sana. Nah, kemudian ketika sudah saya siapkan filenya, ya, kemudian caranya delivery-nya bagaimana, ya? Caranya agar Pak Miftah itu dapat membaca file tersebut atau mendownload file tersebut. Oke, saya kirimkan email saja karena Pak Miftah itu adalah dosen, pengajar, seringkali membaca email mahasiswa, seringkali membaca file bimbingan teman-teman skripsi, TA, tugas akhir, atau project. Ya sudah, saya akan membuat fake profile seperti mahasiswa. Saya kirim aja filenya dengan konten misalnya, selamat pagi Pak Miftah, ini adalah dokumen TA saya, tolong di-download dan dilihat. Itulah cara delivery-nya. Kemudian kita proses exploitation ketika beneran Pak Miftah itu download dan sampai. Nah, maka kode-kode yang ada di file tersebut akan langsung dieksekusi atau ke-trigger
Kemudian kita proses installation. Jadi ketika sudah sampai kita melakukan proses exploit, mungkin aja kita install backdoor di sana. Bisa jadi bukan ransomware, tapi bisa jadi file tersebut itu diinstal untuk dapat username dan passwordnya Pak Miftah, untuk merekam aktivitasnya Pak Miftah. Tapi saya nggak ngerubah file, itu yang paling berbahaya. Jadi seolah-olah laptop saya itu tidak ada apa-apa. Ternyata ada sebuah backdoor yang mengintip ketika saya login Instagram, login email, login e-banking, semua direkam. Nah, kemudian command and control. Jadi hacker ya dapat mengontrol laptop saya gitu dari jauh. Ketika mungkin Pak Miftah sedang delay atau ke kamar mandi ya, hacker tersebut bisa melakukan download file, upload video, ya, atau download virus dari database-nya. Hacker bisa seperti itu. Kemudian action on objective, artinya apa? Artinya adalah terserah, saya sudah dapat komputer, akses admin, akses root, saya bisa aja melakukan hapus data di laptopnya Pak Miftah. Ataupun saya bisa berkirim, ataupun saya bisa membuat sebuah backdoor ya, di file PowerPoint-nya Pak Miftah. Nah, ketika PowerPoint itu nyampe di server LMS atau ULS, nah, terupload ya, misalkan materi week 9. Kemudian materi W9 itu sudah ada backdoor dan beneran PowerPoint bisa dibaca. Ternyata di-download mahasiswa 100 orang. Happy attackernya. Dari Pak Miftah ke 100 mahasiswa. Nah, itulah action on objective. Sangat-sangat berbahaya. Jadi, dari saya bisa terinfeksi, bisa menginfeksi ke banyak calon korban. Oke, kemudian ini adalah attack life cycle-nya, jadi memulai dari initial reconnaissance, kepo, kemudian di sini compromise ada harapannya, kita siapkan dulu tools-toolsnya, kita scanning, kemudian ketika sudah masuk ya kita jalankan foothold-nya, kemudian kita jalankan privilege, escalate privilege, ketika sudah terinfeksi di sini, sudah ada backdoor di sini, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Apakah dijual datanya atau menginfeksi ke komputer lainnya? Nah, kemudian kembali lagi tujuannya apa? Di reconnaissance, kemudian dia akan move laterally, jadi tujuannya ditingkatkan lagi ya. Kemudian di maintain present, jadi di maintain agar backdoor ini itu tidak dapat ketahuan oleh si pemilik, tidak dapat ketahuan oleh antivirus, di maintain. Nah, muter terus kemudian ketika sudah ya kita complete mission, apa dijual, dihancurkan dan seterusnya. Nah, methodology of ethical hacking itu ada beberapa. Yang pertama ada reconnaissance and footprinting, yang kepo itu yang akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian akan dilakukan scanning and enumeration, akan dilakukan chaining access, maintaining access, dan covering tracks. Gitu. Oke, teman-teman, untuk latihan bisa menuju di Hack the Box. Silakan link ini, register sebagai member di sana, kemudian silakan lakukan penyelesaian di Academy Module. Di Hack the Box ini free, ada yang berbayar, manfaatkan selagi free karena banyak ya cyber security analyst di luar sana, di perbankan, itu seringkali dianjurkan sama perusahaannya ikut Hack the Box untuk ngelatih teknik hackingnya, karena ketika dia jago hacking, otomatis defense-nya juga semakin aware. Oh, ternyata ada cara hack yang baru seperti ini. Berarti sebagai blue team atau defender, maka saya harus mencegah attack yang baru ini. Makanya selalu update di Hack the Box. Silakan lakukan dengan nyaman. Tidak dikumpulkan, tidak wajib, tapi sebaiknya dilihat dan mungkin dicoba.
Oke, kemudian ada beberapa materi yang ada di PDF. File-file PDF di Google Drive itu harus teman-teman baca karena akan keluar di kuis dan itu termasuk pengenalan ethical hacking. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat Google Chat atau email dosen pengajar. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.